Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kepada yang terhormat, Bapak John Narapurba, dan semua teman-teman kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang anggotanya saya, Mega Jennifer Talia, kemudian Stefani Valerian, Meshi Augesti, Remia Immanuel, Atira Reski, dan Josephine Dear. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang video dari YouTube dari channel Joseph Paul Zeng yang berjudul Tidak Ada Trinitas di Dalam Alkitab. Di video ini beliau kontra dengan adanya Trinitas dan beliau tidak setuju tentang adanya Trinitas dikarenakan di dalam Alkitab tidak ada yang menyebutkan kata Trinitas. Dan menurut saya kurang setuju dikarenakan Trinitas itu ada dikarenakan awalnya memang tidak ada kata Trinitas di Alkitab, tetapi di dalam Alkitab diajarkan unsur-unsur Trinitas. Dan kita bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang akan kita bahas hari ini. Yang akan saya bahas adalah awal mulanya Trinitas itu ada, yaitu awal mulanya ada di Yohanes 1 ayat 1. Yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Di sini poinnya firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian di ayatnya yang di 14 disebutkan di situ bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu dengan wujud Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Di sini disebutkan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini jelas sekali disebutkan bahwa jadi Allah itu ada 3, Allah Bapa, firman Allah yaitu Yesus Kristus, dan Roh Allah. Yang ketiganya adalah satu atau esa. Jadi Allah yang esa itu bersama-sama dengan firman dan rohnya. Nah, rohnya tuh dari mana? Karena gini, Allah tanpa roh itu bukan Allah yang hidup. Dan manusia tanpa roh itu mati. Kita tidak bisa hidup tanpa roh. Jadi itulah dasar adanya Trinitas, unsur Trinitas yang ada di Alkitab. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin Yere mau memberikan argumentasi yang lain, silakan Ire. Oke, thank you Mega. Kalau menurut saya pribadi sih, saya sangat tidak setuju dengan statement yang dikeluarkan oleh pendeta Joseph Paul Zeng itu, yang mengatakan bahwa tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Memang benar di Alkitab tidak tertulis mengenai konsep Trinitas, tetapi jika kita membaca keseluruhan firman Tuhan mulai dari perjanjian lama bahkan di perjanjian baru, maka kita dapat menemukan peristiwa-peristiwa yang menjelaskan bahwa Alkitab menjelaskan secara tersirat, memang bukan tertulis. Saya ambil dalam satu contoh ayat firman Tuhan di perjanjian baru di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Berbunyi seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang membuat saya tidak setuju dengan argumen pendeta Joseph Paul Zeng tadi, karena dalam ayat 19 dan 20 ini, jika kita baca dengan sesama, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata ku ini menunjukkan bahwa Allah ini punya satu kepribadian. Mengapa tidak menggunakan kata kami atau kita? Kalau kami atau kita itu menandakan jamak atau lebih dari satu. Tapi Allah mengatakan dalam Matius, jadikanlah semua bangsa muridku pada ayat 19. Dan pada ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, bukan kami perintahkan atau kita perintahkan. Nah,
dengan adanya pemenggalan kata tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa kepribadian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu seperti tubuh yang memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tetapi masih dalam satu pribadi. Jadi, kalau menurut pendapat saya pribadi seperti itu. Saya pengen denger sih pendapatnya Messi gimana nih soal video dari Pendeta Jose Pauzan. Ya, di sini saya akan menambahkan opini dari Yeremia. Jadi, keesaan Allah itu dinyatakan dalam eksistensinya. Lalu keragamannya Allah dinyatakan dalam 3 pribadi. Nah, 3 pribadi ini apa aja? Yaitu Allah memiliki 3 pribadi. Yang pertama, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi menurut saya Trinitas ini bukan berbicara tentang relasi dari 3 Allah, tetapi relasi dari satu Allah dengan 3 pribadinya itu. 3 pribadinya ini merupakan perbedaan dalam substansi Allah, di mana substansi dalam diri Allah ini memiliki perbedaan yang sangat nyata antara satu dengan yang lainnya, antara Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Tetapi tidak berbeda secara esensi, karena setiap pribadi tersebut merupakan Allah. Nah, perbedaan ini tuh dinyatakan dalam Allah Bapa itu memiliki peran sebagai memperakasai penciptaan dan juga penebusan. Lalu Allah Anak yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus melakukan penebusan umat manusia lewat karya keselamatan di kayu salib. Lalu yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini diberikan oleh Allah Bapa dan Allah Anak kepada setiap umat percaya sebagai roh penghibur dan juga roh penolong. Allah Roh Kudus ini melahirbarukan dan menguduskan setiap orang-orang percaya. Jadi Trinitas ini merupakan Allah itu satu esensi dan Allah memiliki 3 pribadi. Setiap pribadi ini merupakan sepenuh-penuhnya Allah dan hanya terdapat satu Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi jadi di dalam Alkitab ini secara konsisten dijelaskan bahwa Trinitas itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Selain itu, konsep Trinitas juga dijelaskan atau disebutkan dalam pernyataan iman rasuli, di mana disebutkan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, aku percaya kepada Allah Bapa, dan juga disebutkan bahwa aku percaya kepada Allah Roh Kudus. Jadi konsep Trinitas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini dalam Alkitab maupun dalam pernyataan iman rasuli itu dijelaskan secara konsisten. Itu menurut saya. Kalau menurut Stefani gimana? Oke, siap Misi. Dari aku sendiri, yang seperti kita semua sudah tonton dari video tersebut, di video tersebut ada juga beliau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi jika kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat, kita tidak perlu mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah. Dan di sini kita kayaknya benar-benar saya sendiri tidak setuju bagaimana sebenarnya ketika kita dapat diselamatkan itu adalah kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah saja gitu, dan itu cukup membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan Trinitas memang ya seperti yang udah kalian sampaikan bahwa memang tidak tertulis secara pampang tulisan Trinitas, tapi antara pribadi Bapa dengan pribadi Anak, begitu juga pribadi Anak kepada Bapa, lalu Anak dan Bapa juga yang mengakui rohnya itu Roh Kudus, itu cukup jelas bahwa terdapat Trinitas. Dan yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Komisi bahwa setiap masing-masing pribadi pun ada peran yang sudah jelas menjadi peran setiap masing-masing Allah gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Yeremia sebelumnya, saya juga setuju bagaimana di ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan untuk membaptis kita atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang artinya Trinitas di sini cukup disampaikan sangat jelas pada bagian Alkitab. Oke, selanjutnya mungkin untuk Dir, gimana Dir?
Saya juga setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya mengenai Allah Trinitas. Menurut saya, kita sebagai umat Kristiani yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, perlu mengenal dirinya, perlu mengetahui tentang kebenarannya melalui firman Allah itu sendiri. Karena tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jika kita ingin mengetahui tentang kebenarannya, firman itu adalah satu-satunya fondasi bagi kita umat Kristiani, satu-satunya pegangan kita untuk dapat mengenal siapa itu Allah yang sesungguhnya, agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan duniawi, agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan duniawi yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu bahwa hal-hal itu adalah sesat, yang mungkin itu hanyalah budaya-budaya Kristiani yang telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu, yang sampai sekarang umat-umat Kristiani percaya bahwa itu adalah kebenaran, padahal itu hanyalah doktrin-doktrin atau kebudayaan duniawi yang dianggap kebenaran mengenai Allah. Maka dari itu, kita perlu membaca dan mendalami firman Allah itu sendiri agar kita benar-benar dapat mengenal pribadi Allah, bukan hanya mengetahui fakta-fakta tentang Allah, atau bukan hanya untuk mengetahui identitas siapa dirinya, tetapi untuk mengenal secara pribadi dan memiliki hubungan dengan Allah itu sendiri. Ini adalah pendapat saya mengenai video tersebut. Silakan untuk Atira melanjutkan tanggapannya mengenai pendapat dari teman-teman tadi sama ya, saya juga setuju tentang Trinitas yang kalian sampaikan. Cuman mungkin akhirnya setelah diskusi ini saya mengambil melihat Trinitas itu menjadi dua dasar yang penting ya. Pertama, Trinitas itu mau menjelaskan mengenai dari sisi manusia dan juga dari sisi Allah. Nah, kalau dari sisi manusia itu, doktrin Trinitas itu akhirnya menjelaskan bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa menembus karya-karya Allah atau misteri-misteri Allah menggunakan pengetahuan atau pemahaman kita. Atau dalam kata lain, doktrin Trinitas ini mau menjelaskan bahwa manusia ini memiliki batas pemikiran, yaitu ditandai oleh Trinitas ini. Dengan adanya Trinitas, akhirnya kita tahu bahwa manusia itu punya batas dalam berpikir gitu. Lalu kalau yang tadi itu dari sisi manusia, selanjutnya ada dari sisi Allah. Dari sisi Allah, doktrin Trinitas itu ada untuk menjelaskan tentang Allah yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya bukan doktrin Trinitasnya yang melampaui akal kita, tetapi justru Allah lah yang melampaui akal kita. Nah, mungkin ya, kalau menurut saya, kalau misalkan ada manusia yang dia tuh mau bersikeras untuk memecahkan misteri doktrin Trinitas ini, menurut saya sih mungkin dia akan justru lebih pusing gitu. Karena sebenarnya kan Trinitas itu diciptakan bukan untuk membuat manusia itu meragukan Allah ya. Justru dengan adanya Trinitas seharusnya kita tuh percaya dan kita tuh yakin bahwa ternyata Allah yang kita sembah itu Allah yang sungguh hebat, sungguh luar biasa, dan pastinya Allah kita itu ternyata adalah pusat dari seluruh ilmu pengetahuan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Kalau dari kami berenam seperti itu, dan menurut kami tidak setuju dengan video dari channel Bapak Joseph Pauzeng yang tidak ada Trinitas dalam Alkitab.
Karena kalau bisa dikutip dari satu ayat Alkitab di Yohanes 20 ayat 29, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, Tuhan berbicara, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi berbahagialah kita sebagai anak-anaknya Tuhan yang kita nggak bisa lihat Trinitas itu ada, tapi kita percaya akan itu, dan kita menjadi makhluk yang paling bahagia di dunia ini. Baik, sekian dari kami kelompok 2, mohon maaf jika ada salah-salah kata, biar Tuhan saja yang menyempurnakan. Dan sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan semuanya, Shalom.